Pak Prabowo sudah menulis buku yang judulnya Paradoks Indonesia. Indonesia negeri yang kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Para pejabat, tamu-tamu undangan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi Pak Prabowo dia sebutkan satu persatu. Bahwa ada warga negara Indonesia usia 70 tahun masih mengayuh becak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pakai baju batik merah putih, menandakan sudah ada kabinet baru, kabinet merah putih. Dan yang lebih penting lagi, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, tolong panggil saya Hensa di pemerintahan baru ini. Jadi gak pakai T ya, Hensa aja. Karena kata Google, Hensa itu mendatangkan uang loh. Jadi marilah kita bersama-sama ya mendatangkan uang untuk saya. Ya, kita ada beberapa topik nih sebetulnya yang kita akan bicarakan hari ini. Tapi saya mau bicara langsung aja. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai Presiden ke-8, dan Pak Prabowo pada saat pelantikan pidato pertamanya sudah menghebohkan. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan Pak Prabowo kepada rakyat Indonesia ya. Dia ingin membuktikan bahwa seharusnya rakyat Indonesia itu memilih dirinya 10 tahun lalu sebagai presiden. Karena dia akan membuktikan beberapa hal. Wah. Kita mulai dulu di 2017. Pak Prabowo sudah menulis buku yang judulnya Paradoks Indonesia. Sabar. Pak Prabowo di situ menulis Paradoks Indonesia. Indonesia negeri yang kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Nah itu semuanya sebetulnya dijelaskan pada saat pidato pelantikan Pak Prabowo. Tapi sebelumnya ada hadiah Nobel Ekonomi diberikan kepada 3 orang sekaligus. Ini 3 sekawan. 2 diantaranya yang menulis buku Why Nation Fail. Jadi para penerima Nobel Ekonomi ini mengatakan bahwa kondisi negara hari ini itu sangat tergantung dari kelakuan negara kolonial pada saat mereka menjajah negara itu. Jadi ada 2 tuh para penulis ini menyampaikan si 3 orang ini. Jadi yang pertama adalah ada 2 jenis penjajah yang menyebabkan pengaruh penjajahan itu terhadap negara jajahannya hari ini. Yang pertama adalah inklusif. Jadi si kolonialisme inklusif ini, si penjajah menetap di negara yang dia jajah, kemudian mendirikan negara itu, meletakkan sistem pemerintahan, meletakkan sistem ekonomi, sehingga negara ini memiliki sistem mirip dengan negara jajahannya. Mungkin yang dimaksud si penulis Nobel ini Inggris ke Singapura, atau Inggris ke Amerika, atau Amerika ke Filipina misalnya. Jadi mirip-mirip begitu. Nah, yang kedua adalah jenis ekstraktif. Nah, jenis kolonialisme ekstraktif ini si penjajah kerjaannya cuma satu. Ngeruk sumber daya alam di negara itu, dibawa ke negaranya, kaya sendiri. Nah, sistem ekstraktif itu akhirnya tetap ada di negara itu sampai hari ini. Ini mungkin seperti Belanda ke Indonesia ya. Jadi dikeruk saja hasil bumi kita dibawa ke Belanda. Akhirnya apa? Sampai hari ini tuh begitu. Banyak sekali orang-orang yang hanya mengeruk sumber daya alam Indonesia, membuat dirinya kaya sendiri. Padahal pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menjelaskan bahwa kekayaan semuanya itu digunakan semestinya untuk kemakmuran rakyat. Tapi Pak Prabowo di pidatonya itu, dia dari pertama kali datang sudah mensinyalkan bahwa dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia lebih baik dari presiden sebelumnya. Kenapa saya katakan sejak pertama kali datang? Dia datang sebelumnya pakai mobil warna putih. Masuk, salaman sebentar,
menerima tamu-tamu undangan. Wah, di depan dia sendirian. Ada yang datang, selamat datang. Ada yang datang lagi dari Korea kan? Annyeonghaseyo. Salaman, silakan gitu. Akhirnya ke sana Koreanya. Terus ada yang dari Jepang. Irasemase, selamat datang gitu Pak Prabowo kan. Sehat. Good morning gitu. Guten Morgen ya. Gitu tuh. Canggih tuh Pak Prabowo. Sempat ada yang nanya kan, kok Pak Prabowo nyambut tamu-tamu kenegaraan sendirian? Mas Gibrannya udah duluan masuk dan datang duluan dia. Jadi dalam kan. Kan kalau Pak Prabowo, masa Prabowo-nya nyariin? Kan nggak harusnya Mas Gibran nyariin. Presiden saya mana nih? Presiden saya mana? Setelah melihat Prabowo sendirian harusnya dia langsung keluar. Pak Prabowo begitu sambil menunggu Presiden Jokowi. Begitu Presiden Jokowi datang, langsung Pak Prabowo berjalan bersama Presiden Jokowi, kemudian disambut oleh Mas Gibran juga. Mas Gibran kalau Pak Prabowo sama Mas Didit ya, anaknya Pak Prabowo tuh. Mas Didit ketemu Pak Jokowi cium tangan. Mas Gibran nggak salaman aja. Mungkin pada waktu salaman itu langsung ada soundtrack di belakang Mas Gibran. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Ibu, engkau kuatkan aku. Aduh, itu pasti Pak Jokowi itu terharu sekali ya ke anaknya itu. Karena anaknya sudah mengatakan suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Tapi tak apa-apa ayah, masih jadi wakil dulu juga oke lah. Nanti mungkin ada waktunya ya. Dia jadi presiden, masa baru diangkat jadi wakil udah mikirin jadi presiden. Sabar Mas Gibran, saya sudah di sini. Ya udah terus duduk nih. Pak Prabowo sendiri, Mas Gibran sendiri, Mas Gibran sama Kiai Ma'ruf, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Giliran Pak Prabowo menyampaikan pidato. Itu pakai teleprompter kan ya. Dia sapa semua tamu-tamu negara yang hadir. Itu hebat banget. Dia sapa semuanya. Baik itu kepala negara himself seperti Anwar Ibrahim misalnya atau Sultan Hasan Bolkiah misalnya, tapi juga dia sebut tuh para utusan-utusan pemimpin negara yang hadir, lengkap dengan jabatannya. Itu keren banget. Biasanya para pejabat, tamu-tamu undangan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi Pak Prabowo dia sebutkan satu persatu. Ini momen yang luar biasa. Kemudian dia puji Pak Jokowi tentang COVID ya, kalau nggak salah. Hilirisasi dipuji-puji. Pemimpin yang mempersilahkan kenyataan tampil. Tidak penuh citra-citra. Dia bilang begini. Kurang lebihnya ya. Kita boleh bangga. Intinya tuh gini. Buat apa kita bangga? Masuk dalam negara G20. Disebut sebagai kekuatan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi rakyatnya masih miskin. Dia sebut lagi tuh contoh yang membuat saya selalu terharu. Karena Prabowo ini lahir dari kalangan elit. Anak menteng katanya. Bapaknya menteri. Tapi dia selalu ingat tidak benar bahwa ada warga negara Indonesia usia 70 tahun masih mengayuh becak. Paradoks Indonesia yang pernah dia tulis tahun 2017 itu disampaikan dengan baik sekali pada saat pidato kenegaraan dia pertama saat pelantikan dia sebagai presiden 20 Oktober 2024. Itu adalah sebuah arahan terbaik yang seharusnya bisa diterjemahkan oleh kabinetnya yang berjumlah per hari ini 110 orang. Karena tiba-tiba ada Pak Luhut di depan dari 110. Jadi pada saat pidato itu dilakukan semuanya hening terdiam. Dan luar biasanya standing ovation-nya itu, tepuk tangan berdiri itu lama betul disampaikan. Lama betul diberikan. Itulah seorang Prabowo Subianto yang menjadi presiden ke-8 yang pada saat itu mungkin dia
ingin membuktikan juga, ini saya ulang lagi. Saya seharusnya terpilih 10 tahun yang lalu. Harusnya rakyat Indonesia memilih saya 10 tahun yang lalu. Dia menjanjikan peningkatan ekonomi 8%. Dia menjanjikan Indonesia akan menjadi macan Asia. Tapi yang paling luar biasa dan paling saya suka, setelah pelantikan, dia keluar menaiki mobil Garuda Maung buatan Pindad, seolah-olah ingin menyampaikan, pada saat saya menjadi Menteri Pertahanan, saya membuat kendaraan ini dan saya gunakan. Pada saat saya menjadi Presiden, kendaraan ini memang ada dan nyata, tidak seperti. Sampai udah lulus, udah nggak jadi Presiden lagi, tapi dia menggambarkan dia bangga dengan buatan Indonesia. Dia naik itu Garuda Maung, ya, untuk menggambarkan yang tadi teman-teman tit itu. Aduh, jadi itulah sebuah gambaran yang luar biasa. Saya nggak akan bahas siapa yang disorakin itu ya. Hah? 2 kali tuh ada gitu. Saya kan nge-X ya, polling. Sorakan itu sebetulnya untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit, rasa nyeri, gitu-gitulah. Udah, gak usah dibahas ya. Itu tadi tentang pidato Pak Prabowo yang luar biasa. Saya terus terang optimis dan semoga saja apa yang disampaikan Pak Prabowo itu bisa diterjemahkan oleh menteri-menteri Pak Prabowo. Artinya saya mengharapkan menteri-menterinya Pak Prabowo kompatibel dan mampu menjalankan visi Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya Henry Satrio, a.k.a. Hensa. Gini, Mas Hensa tuh sebetulnya kakaknya atau adiknya Princess Elsa sih. Enggak gitu ya. Jadi ada Prince Hensa dan Princess Elsa. Dah, teman-teman, itu dia Satgas Kritik setiap jam 19 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube TV One News. Terima kasih. Saya undur diri. Henry Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.